channel Onel Pets. Hari ini Onel Pets bersama Bindi ingin kembali membahas tentang skabies ya teman-teman, yang dimana penyakit ini selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan setiap bunny parents. Nah, sebelumnya aku sudah pernah jelaskan kalau skabies itu disebabkan oleh mites atau mungkin kita bisa bilang kutu atau tungau yang bernama Saccharomyces scabiei. Nah, di depan kita ini Bindi aku ini guys lagi kena skabies juga. Ini kalian bisa lihat ya. Jadi aku memang sudah lama cuman ngelus Bindi doang, jadi nggak ngecek sampai ke bagian-bagiannya. Ternyata tadi guys ditemukanlah seperti ini. Waduh. Wah, ini udah pusing nih guys. Nih. Nah, ini dia bukan tipe yang menebal gitu, tapi ini masih awal lah ya guys, awal mula dan sangat tidak bisa dibiarkan ya teman-teman Onel Pets. Jadi, kalau teman-teman Onel Pets menemukan skabies, segeralah bawa ke vet atau ke breeder yang udah biasa menangani skabies. Kalau mau datang ke Onel Pets juga bisa. Nah, hari ini aku sudah video sebelumnya aku sudah pernah bahas kalau skabies itu dapat dan mudah dan cepat untuk disembuhkan. Nah, tapi kembali lagi ke jenis-jenis dan tipe-tipe skabies, karena yang aku baca-baca dan aku sudah research itu ada 6 jenis macam furmite yang disebabkan oleh tungau atau kutu tersebut ya teman-teman. Yang pertama itu adalah mites mange teman-teman, yang seperti pernah aku bahas dulu itu yang Saccharomyces scabiei itu termasuk di dalam mites and mange. Nah, yang kedua itu adalah furmites. Yang ketiga itu adalah ear cancer mites. Yang keempat ada ringworm atau fungus. Yang kelima itu ada yang disebabkan oleh tikus yang membawa ya teman-teman, red mites. Dan yang terakhir yang keenam ada burrowing mites and mange. Nah, di sini kali ini aku akan menjelaskan cara lain mengobati skabies tersebut atau yang biasa kita sebut kutu atau yang kita sebut mites tersebut atau mange itu ya teman-teman Onel Pets. Karena di sini Onel Pets bukan dokter hewan teman-teman Onel Pets. Jadi Onel Pets kemarin sempat baca-baca cara mengobatinya dengan cara lain ya. Ini dia di depan kita sudah ada si Revolution. Ini untuk kitten and puppies teman-teman, tapi karena dia mengandung nih selamectin, maka dia dapat digunakan untuk mengobati skabies teman-teman Onel Pets atau mites tersebut atau mange tersebut. Jadi kita belum tahu yang mana ya teman-teman. Misalnya kayak sekarang nih Bindi aku itu skabiesnya seperti ini. Sejujurnya kalau misalnya aku bilang aku nggak ngecek ke vet atau kita cek ambil di mikroskopin, aku nggak tahu nih tipe yang mana. Tapi karena di sini kita tidak membawa ke vet, maka dari itu kita mencari obatnya yang lain. Karena juga skabies banyak sekali yang berevolusi, dan ternyata setelah dicari tahu memang benar guys, mites and mange itu ada 6 tipe. Nah, karena si Bindi tidak aku suntik guys, kali ini aku mau pakai yang ini. Sebelumnya sebenarnya aku juga udah pernah kasih ke si Bindi, karena sebelumnya juga udah pernah skabies teman-teman Onel Pets. Sekarang balik lagi, aku nggak tahu mungkin kemarin sempat lalai gara-gara ada penitipan yang skabies itu mungkin habis pegang-pegang yang itu, pegang-pegang Bindi udah pindah teman-teman Onel Pets. Nah, di sini ada 2 macam tipe obat. Ada Revolution yang mengandung selamectin dan Scabimide salep permetrin 5%. Nah, Scabimide ini sebenarnya adalah obat manusia ya teman-teman, tapi bisa juga diberikan ke kelinci karena kita udah pakai juga selama 3 bulan terakhir. Karena misalnya kelinci tersebut udah tidak disuntik pakai intermectin tidak mempan, maka kita mencoba mengganti obatnya dengan Revolution dan Scabimide, dan itu ternyata cepet banget sembuhnya teman-teman Onel Pets. Tapi kalau misalnya teman-teman rasanya kurang greget dengan obat tetes ini tetes ya teman-teman, bukan suntik. Bisa juga teman-teman suntik teman-teman, karena kan seperti yang aku bilang di video sebelumnya itu kalau suntik dia langsung ke darah teman-teman gitu loh. Nah, kali ini aku akan langsung memberikan Scabimide ke si Bindi. Nah, kali ini aku langsung olesin, dan nanti yang untuk Revolution aku akan kasih tahu teman-teman juga cara memberikannya ya teman-teman. Oke, nih lihat skabiesnya lumayan parah loh
teman-teman. Jadi aku udah ngapah dan harus segera diobatin sebelum semuanya menjalar dan semakin banyak banget. Jadi teman-teman selama skabies itu rawatlah dengan baik, karena kalau tidak dia akan menjadi-jadi teman-teman. Nah, dan ini tuh menurut aku bukan tipe skabies yang akan merusak telinga ya teman-teman, yang akan membesar banget itu tuh bukan. Karena nih ada beberapa kali aku lihat skabies yang tipe seperti ini dari punya customer teman-teman. Makanya aku nih kita coba pakai si salep Skabimide ini yang biasanya tuh cepat banget keringnya. Nah, ini aman nggak Kak dijilat sama kelinci? Ini sejauh ini aku pakai di toko dan memberikan kelinci-kelinci itu aman ya teman-teman. Nah, ada juga loh teman-teman skabies yang menyebabkan atau ke manusia itu gatal. Itu ada juga teman-teman. Nggak semua skabies yang aku tanganin itu bikin gatal, tapi lumayan banyak juga yang bikin gatal teman-teman. Jadi nggak tahu yang jenis mana, apakah itu mungkin yang match and mange atau yang ear cancer. Kalau ear cancer sih setahu aku di dalam sini itu menebal teman-teman yang ada skabiesnya itu. Kalau setahu aku yang ear cancer itu di dalam sini, di dalam kanal telinga dia ini teman-teman. Sementara si Bindi itu enggak, tapi dia lebih keluar telinga teman-teman Onair Pets. Nih kita gosok supaya cepat sembuh ya guys. Jadi bagi teman-teman yang menemukan keanehan-keanehan di bagian tubuh kelincinya, segeralah teman-teman ke vet. Kalau mau bawa check up ke Onair Pets boleh, tapi kita check up secara umum dan secara pengalaman dan pengetahuan kita saja ya teman-teman Onair Pets. Kalau misalnya teman-teman mau lengkap mungkin bisa bawa ke lab vet ya teman-teman Onair Pets. Oke, next kita cek kaki. Jari kaki nih ada sedikit teman-teman OTW lah ya. Tuh. Oke guys, sesudah semuanya kita olesi skabies atau bagian-bagian yang terinfeksi itu biasanya hidung, telinga, dan ruas-ruas jari kaki. Ini aku akan menggunakan Revolution tetes karena Bindi itu sebelum kena yang sekarang itu sempat disuntik. Jadi kali ini aku tidak mau suntik dia dan kita gunakan cara lain yaitu Revolution. Kalau misalnya seandainya ini nggak mempan atau tidak ada perubahan, maka akan aku suntik teman-teman Onair Pets. Nah, di sini teman-teman mungkin heran kenapa yang Revolution Kitten and Puppies ini bisa ya, karena dia mengandung selamectin dan dia juga tulis di kertasnya kalau itu tuh aman untuk kelinci teman-teman Onair Pets. Jadi mungkin ada obat tetes lain seperti merek itu kalau misalnya tidak ditulis bisa untuk kelinci, teman-teman jangan pakai ya teman-teman, karena berbahaya untuk kelinci. Jadi teman-teman sebaiknya cari yang memang aman untuk kelinci teman-teman, karena ada sedikit beda ya teman-teman. Nah, oke guys, ini adalah bentuk dari obatnya. Jadi dia terlapis lagi, di dalamnya baru ada si obatnya. Mari kita buka. Nah, ini bisa digunakan untuk, kalau di kotaknya sih dia tulis untuk anjing yang di bawah 5 lb atau 2,5 kilo atau berat setidaknya itu 6 weeks atau 1,5 bulan udah boleh pakai ini. Sementara untuk kucing juga yang kurang lebih di bawah 5 lb atau 2,5 kilo itu setidaknya menggunakan obat ini di umur 8 weeks atau 2 bulan ya teman-teman Onair Pets. Oke. Kita anggap saja si kelinci kita itu setara dengan si kitten. Berarti kita ambil 2 bulan ya teman-teman Onair Pets. Sementara si Bindi itu umurnya udah 3 tahun lebih. Jadi tidak apa-apa dan aman menggunakan si Revolution ini.
Oke guys, bentuknya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya, kecil. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk kelinci teman-teman yang seperti Andy, Jersey Woolly, Holland Lob itu menurut aku cukup memberikan setengah dari ini ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengira setengah dari ini. Nah, sementara untuk si Bindi ini bisa pakai 2 tub teman-teman karena beratnya 5 kilo. Di sini dia tulis. Nah, karena kita ambil yang kitten guys, jadi kita ambil si Bindi ini 5,1 lb sampai 15 lb. Tuh, tetap menggunakan yang potensi 60 mg atau mililiter. Ini 0,75. Jadi seharusnya si Bindi itu bisa pakai 2 tub teman-teman Onel Pets karena kalau kita lihat yang up to 5 lb aja nih tipe Revolution kita itu yang mau V yang 15 mg tuh 60. Jadi kita pakai satu ini untuk seekor Bindi. Kalau teman-teman yang kelincinya kecil seperti Andy, HL, Angora, kalau Angora itu bisa 3/4 ini. Kalau sisanya yang lain bisa pakai setengah tub ini. Sisanya teman-teman simpan kulkas, lalu di bulan depan diulangi kembali. Oke, langsung saja kita berikan, dan pemberiannya itu di kulit ya teman-teman Onel Pets, bukan di atas bulu. Jadi dan di tengkuk leher. Di tengkuk leher kenapa? Karena bagian tersebut tidak dapat dijilat oleh hewan. Jadi baik kucing, mau anjing, mau kelinci, semuanya di tengkuk leher. Sampai ke hamster pun bisa pakai Revolution ini, yang penting kenanya itu di kulit teman-teman Onel Pets. Dan jangan berdua dalam satu kandang, karena ada potensi teman atau bagian dari kelinci lain bisa menjilatnya teman-teman Onel Pets. Oke, ini langsung aku mau teteskan satu tub ini, karena si Bindi itu gede banget. Dan dia akan menggunakan 2 tub. Kali ini aku akan memberikannya dia 1 tub dulu, dan akan aku ulang 2 minggu kemudian 1 tub lagi. Jadi aku tidak langsung berbarengan. Kalau untuk kelinci teman-teman yang kecil itu bisa sebulan sekali teman-teman ulang. Teman-teman pakai hari ini setengah, bulan depan teman-teman pakai lagi setengah tubnya. Sementara karena kelinci aku seharusnya menggunakan 2, aku jarakin waktunya 2 minggu teman-teman Onel Pets. Oke, ini langsung kita berikan di tengkuk leher. Tengkuk leher itu yang di belakang kepalanya teman-teman Onel Pets. Nah, ini dia. Kita cari bagian yang kulit, jadi tidak kena bulu. Bulu mungkin kena, tapi nih. Nih. Oke teman-teman Onel Pets, sudah habis ini obatnya. Aku udah kasih ke si Bindi di bagian tengkuk lehernya. Nih, teman-teman boleh ratain ya. Oke, jadi dia nggak bisa jilat. Next, aku mau ingatkan kembali ke teman-teman, kalau misalnya rasanya kelinci teman-teman itu teman-teman skabies dan teman-teman ragu untuk menyuntik, teman-teman bisa dapat menggunakan Revolution ini terlebih dahulu ya teman-teman, apalagi masih tahap yang awal atau tahap yang tidak terlalu parah. Nah, jika parah dan sudah menebal, sebaiknya teman-teman hubungin vet atau breeder yang biasa menangani skabies untuk disuntik ya teman-teman Onel Pets. Nah, pasti ada pertanyaan dari teman-teman, Kak, kalau misalnya pakai Revolution ini boleh nggak sih disuntik, Kak? Nah, Onel Pets pribadi itu pernah melakukannya. Onel Pets memberikan ini dulu di hari pertama, lalu seminggu kemudian Onel Pets suntik. Itu pernah teman-teman Onel Pets, dan itu tidak masalah ya teman-teman Onel Pets. Jadi Onel Pets itu kasih ini, terus seminggu kemudian disuntik, dan selama setiap hari itu Onel Pets berikan obat ini. Jadi cepat pulih si skabies tersebut. Nah, nanti aku akan update lagi tentang si Bindi 2 minggu atau sebulan lagi kalau skabiesnya udah sembuh ya teman-teman Onel Pets. Didoakan saja semoga cepat sembuh, dan aku berarti berhasil mereview si obat tersebut. Oke guys, satu lagi yang aku mau ingatkan, teman-teman bisa lihat si Bindi di sini skabies, dan mungkin ada pertanyaan yang kedua.
Kak, itu untuk pencegahan menggunakan Revolution boleh nggak Kak? Boleh banget, karena banyak juga di antara bunny parents itu yang memberikan ke kelincinya sebulan sekali ya teman-teman Onel Pets. Jadi untuk pencegahan supaya nggak kena mites, nggak kena scabies, nggak kena ear cancer tersebut, atau yang kutu-kutu lain, atau mungkin kutu kucing. Jadi boleh banget teman-teman pakai untuk pencegahan itu sebulan sekali ya teman-teman Onel Pets. Mungkin kalau misalnya rasanya sebulan sekali itu terlalu cepat, mungkin 3 bulan sekali teman-teman. Jadi setahun itu bisa 4 kali teman-teman berikan si Revolution di tetes, dan tetesnya di tengkuk ya teman-teman, bukan ke bagian yang kena scabies, karena dia nanti merata menyeluruh membunuh si kutu-kutu tersebut. Oke teman-teman Onel Pets, mungkin ini adalah cara lain untuk mengobati scabies selain yang pernah aku videoin sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang masih takut terhadap scabies, terhadap kutu-kutu lain, tungau, dan lain-lain. Itu boleh datang ke Onel Pets untuk konsultasi atau DM via Instagram ya teman-teman Onel Pets. Sekian video dari Onel Pets, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa shopping-shopping di Tokped dan di Shopee kita. Bye-bye.